Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya, menciptakan putra-putri kita dengan penuh kasih sayang dan penuh keajaiban. Kita mohon izin sejenak kita lihat video ini ya, dalam Quran surat Al-Insan ayat 2 ya, dan juga Quran surat An-Najm ayat 45 dan 46 dan bahwasanya Allah menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air yang hina yang bercampur dalam Quran surat Al-Insan ayat 2. Sejatinya kita semuanya berasal dari setetes air yang hina. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya terus berkembang menjadi segumpal darah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian kami jadikan air mani itu menjadi segumpal darah lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Betapa maha besarnya Allah dengan segala kuasanya menciptakan manusia dengan begitu sempurna. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Di sini diri kita, putra-putri kita mulai terbentuk sempurna, mulai terbentuk tangan, kaki, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Bentuk kita semakin sempurna atas izin Allah. Allah tiupkan ruh pada usia 4 bulan, di mana pada saat Allah tiupkan ruh tersebut, Allah tuliskan takdir kita, Allah tuliskan hidup dan mati kita, rezeki kita, dan nasib kita. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan menjadi manusia yang beriman, bahwa kita akan melaksanakan semua perintah Allah. Itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita sudah mulai terbentuk di sini. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dari sinilah parenting itu dimulai. Sejatinya dari sinilah hubungan kita dengan buah hati kita itu sudah mulai terjalin. Dari sinilah kita memulai proses pendidikan itu. Kita akan menjadikan putra-putri kita seperti apa. Kita akan menjadikan putra-putri kita dengan karakter yang seperti apa. Semuanya dimulai dari sini. Dalam Quran surat Al-A'qaf ayat 15, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Kita ingat kembali orang tua kita, ibunda kita yang dengan susah payah melahirkan
Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ya, kita sedikit mengharu biru ya Bapak Ibu malam hari ini. Jadi ketika kita membicarakan tentang parenting, ya, ini memang sesuatu yang sangat menyentuh hati kita. Di mana kita sebagai seorang anak pasti kita ingat kepada orang tua kita, dan di mana sebagai orang tua kita pasti ingat dengan putra-putri kita. Kita ingat kembali apakah selama ini dari mulai ananda kita dalam kandungan sampai ananda kita saat ini mungkin dewasa, mungkin sudah bersekolah, atau mungkin sudah ada yang berkeluarga. Apakah kita sudah mendidik mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Mohon izin Bapak dan Ibu, di sini saya ingin kita mereview kembali. Ya, kita di sini merenungkan kembali penciptaan kita sebagai manusia, penciptaan putra-putri kita sebagai seorang manusia. Jadi di sini ada 25 hari, 35 hari, 40 hari, 50 hari sampai usia 4 bulan, janin ini sudah bisa mendengar. Nah, ini kenapa ketika pada saat seorang ibu mengandung, seorang ibu disunahkan dan dianjurkan untuk melakukan banyak amal ibadah, untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk berkata yang baik-baik saja, untuk diperbanyak membaca Al-Quran, diperbanyak untuk bersolawat, diperbanyak untuk beristighfar. Karena apa Bapak Ibu? Proses kita parenting, proses kita mendidik anak itu dimulai dari sini. Nah, karena janin kita sudah bisa mendengar. Ketika pada saat di dalam kandungan, janin kita biasa mendengar hal-hal yang baik, biasa mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, maka itu akan membentuk satu habit. Itu akan membentuk satu kebiasaan yang akan dia lakukan ketika nanti dia terlahir ke dunia gitu. Jadi ketika di dalam kandungan dia putra-putri kita ini terbiasa mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, maka setelah ia lahir nanti akan sangat familiar dengan ayat suci Al-Qur'an. Nah, ini ketika ananda kita mulai diajarkan untuk mengaji, mulai diajarkan untuk tahfiz dan lain sebagainya, itu lebih cepat perkembangannya daripada anak-anak yang ketika dalam kandungan itu jarang dibacakan ayat suci Al-Quran. Nah, di sini dalam diagram ini proses pembentukan otak pada bayi itu terus berkembang. Di sini usia 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sampai usia 9 bulan ini otak sudah terbentuk secara sempurna. Nah, tetapi sambungan antara satu neuron dan neuron lain itu belum terbentuk. Nah, di sini struktur telinga janin sempurna pada usia 24 minggu. Akan tetapi pendengaran sudah mulai pada usia 16 minggu atau 4 bulan tadi. Nah, ini proses pada saat kita mengandung, pada saat seorang ibu mengandung uh, janin atau bayi, kita dianjurkan untuk menjaga emosi kita gitu. Jadi ketika seorang ibu itu labil dalam hal emosi, hormon yang terbentuk adalah hormon stres atau hormon kortisol. Nah, hormon kortisol yang tinggi pada ibu hamil ini dapat masuk ke janin melalui plasenta lalu ke otak bayi. Sehingga bayi pun merasakan stres dalam kandungan. Jadi janin yang mendapatkan level hormon kortisol yang tinggi dari ibunya saat dalam kandungan, ketika dewasa ini menjadi mudah stres berlebihan, menjadi mudah marah, menjadi mudah tantrum, kemudian menjadi labil juga emosinya dan lain sebagainya. Dan juga ini juga berpengaruh terhadap daya tahan tubuhnya. Nah, dan juga kesehatan fisiknya juga. Ternyata sebegitu pengaruhnya, sebegitu berpengaruhnya emosi seorang ibu pada saat seorang ibu itu mengandung. Nah, ini kita yang harus hati-hati sebagai orang tua. Nah, kita flashback kembali nih, kemarin pada saat kita mengandung untuk para ibu atau untuk para ayah pada saat istri dari bapak dan para ayah semuanya ini mengandung.
Nah, ini seperti apa? Nah, apakah kita sudah memberikan ketenangan batin untuk istri kita, untuk calon ibu dan lain sebagainya. Di sini peranan ayah juga sangat penting. Jadi proses parenting itu kita mulai bersama baik ayah dan ibu pada saat janin di dalam kandungan. Kemudian di sini kita lihat ada tahapan perkembangan neuron pada bayi kita dan sampai ia usia 6 tahun. Jadi pada saat 4 bulan masa kehamilan atau 120 hari ruh kita ditiupkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita modal berupa 100 miliar sel neuron, 100 miliar sel otak. Tetapi sel otak ini, sel neuron ini belum saling bersambung antara satu dengan yang lain. Baru ketika bayi dilahirkan, itu sambungan neuronnya berkembang 25%. Nah, setelah usia 6 bulan berkembang menjadi 50% sambungan neuronnya. Kemudian setelah 3 tahun sampai usia 3 tahun, sambungan neuron itu berkembang menjadi 85%. Sampai usia 6 tahun, itu sambungan neuron berkembang 95%. Nah, maka fase ini sering kita sebut dengan fase golden age. Jadi kenapa pada usia ini kita sebagai orang tua jangan sampai menyia-nyiakan fase ini. Fase golden age-nya putra-putri kita. Di mana di sini putra-putri kita akan berkembang pesat sekali, baik dalam gerak motoriknya, baik dalam verbalnya, atau baik dalam kecerdasan intelektualnya. Nah, kemudian akan sempurna menjadi 100% sambungan sel neuronnya ketika akil balik. Nah, disinilah saatnya kita menanamkan nilai-nilai tauhid, kita menanamkan nilai-nilai keislaman, kita menanamkan norma-norma, kita menanamkan kebaikan-kebaikan pada putra-putri kita. Jadi anak-anak usia 0 sampai 6 tahun itu filter mentalnya belum terbentuk. Nah, filter mental ini yang akan membuat anak-anak ini bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Gitu. Jadi sangat berbahaya sekali ketika anak-anak yang filter mentalnya belum terbentuk, yang usia 0 sampai 6 tahun ini sering melihat hal-hal yang negatif, sering melihat contoh-contoh yang tidak baik dari kita, tentunya orang tuanya sebagai orang terdekat dan juga lingkungannya sebagai lingkungan yang setiap hari Ananda kita berada di situ. Jadi ini yang harus kita waspadai Bapak Ibu. Kita benar-benar harus menjaga ananda kita di usia golden age mereka. Nah, filter mental itu baru akan terbentuk ketika anak usia 7 tahun. Nah, ini kenapa dalam Islam seorang anak itu diwajibkan sholat di usia 7 tahun. Jadi setelah usia 7 tahun, anak-anak sudah diwajibkan untuk sholat. Dan ketika sudah usia 10 tahun, artinya dia sudah mulai akil balik. Dia belum juga melaksanakan sholat, atau sholatnya itu telat-telat, atau sholatnya diabaikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memukul atau memukul. Artinya memukul di bagian, bukan di bagian yang vital, di bagian eh, yang memang diperintahkan oleh Islam gitu. Jadi tidak boleh kita memukul bagian wajah, bagian kepala dan bagian vital lainnya. Nah, memukulnya pun ini bukan dengan pukulan yang emosi atau amarah, tetapi dengan pukulan kasih sayang. Yang ini kita mengajarkan kepada putra-putri kita bahwa sholat ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk kita jaga. Jadi jangan sampai kita melupakan kewajiban sholat ini. Nah, di sini mulai kita kenalkan tentang norma-norma dan lain sebagainya. Jadi sebelum ananda kita akil balik, ananda kita ini sudah harus mendapatkan pendidikan tentang akidah, pendidikan tentang norma, kebaikan, pendidikan tentang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, mohon izin saya lanjutkan. Di sini tadi gambaran sambungan sel otak kita. Saat lahir itu sambungannya seperti ini, masih sangat jarang sekali. Nah, kemudian pada saat ananda kita berkembang di usia golden age-nya,
Ketika distimulasi dengan baik, sambungan sel otaknya itu seperti ini Bapak Ibu, yang di tengah. Dengan stimulasi yang baik, sambungan sel otaknya itu optimal. Nah, kemudian ini adalah contoh sambungan otak yang kurang stimulasi, kurang optimal. Bisa jadi karena di sini kita terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk putra-putri kita, mungkin tidak ada waktu untuk mengisi tangki cintanya dan lain sebagainya. Di sini sangat mempengaruhi kecerdasan putra-putri kita, baik kecerdasan kognitif, kecerdasan intelektual, kemampuan verbalnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya Neuron. ini tentang neuron. Inilah sel otak manusia. Otak kita terdiri dari ratusan miliar sel otak atau neuron. Setiap sel saling terhubung dengan ribuan sel lain melalui sambungan-sambungan dari cabang sel. Dari setiap sambungan memberi kita informasi untuk menjawab pertanyaan tentang siapa diri kita. Saat anak-anak, sambungan itu masih terus dibangun, seperti tanaman yang merambat kemana-mana. Sel-sel otak seperti ini sedang menumbuhkan sambungan-sambungannya secara terus-menerus dan menjangkau sel-sel yang lain. Dengan belajar bersepeda, seorang anak membuat sambungan pada suatu area kecil di otak. Dengan belajar kata-kata baru atau menangkap bola, seorang anak membuat area sambungan baru. Untuk hal-hal yang sulit seperti belajar menulis, hanya dengan melakukan hal yang sama berulang-ulang, sambungan itu menjadi kuat. Pada akhirnya, sambungan itu tetap mengakar pada diri kita selamanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini betapa dahsyatnya ketika pada saat ananda kita berusia 0 sampai 6 tahun. Nah, di sini ketika ananda kita usia ini perkembangan otaknya sangat pesat sehingga apa yang kita ajarkan itu akan tertanam sampai seumur hidup. Nah, ketika pada usia-usia ini ananda kita mendapatkan banyak kasih sayang, maka kasih sayanglah yang akan tertanam sampai seumur hidup. Akhirnya apa? Ketika dia dewasa, dia menjadi anak yang penuh kasih sayang. Nah, tapi ketika pada usia ini ananda kita ini mendapatkan banyak kenangan-kenangan yang menyedihkan, mungkin bentakan-bentakan kita, mungkin kenangan yang tidak menyenangkan dan lain-lain, itu juga tertanam sampai seumur hidup. Makanya kadang-kadang ada anak-anak yang ada orang dewasa yang punya trauma, trauma yang sangat mendalam terhadap sesuatu. Nah, ternyata itu kejadiannya pada saat dia masih balita dan itu terbawa sampai beliau dewasa, bahkan sampai beliau lanjut usia. Nah, ini bahaya sekali. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat satu video ini. Jadi di sini ada sebuah penelitian dari Liz Elliott PhD, seorang pakar biologi dan anatomi sel dari Chicago Medical School, Amerika Serikat. Di sini Ibu Alice Elliott PhD meneliti tentang sel otak. Di sini beliau meneliti langsung penelitian ini dilakukan pada putri beliau yang bernama Julia. Jadi pada saat putri beliau lahir, Ibu Alice Elliott PhD ingin meneliti sel otak dan perkembangan sel otak pada bayinya. Dipasangkanlah kabel-kabel pada kepala sang bayi. Nah, ketika bayinya bangun, kemudian Ibu Liz Elliott PhD memberikan ASI, yang terjadi adalah sel otak itu membentuk rangkaian yang indah sekali dan begitu menakjubkan. Nah, ketika sang bayi sedang asik menyusu, sang bayi yang bernama Julia itu menendang salah satu kabel komputer. Dan sang ibu kaget dan berteriak secara spontan, berteriak no. Karena teriakan ibunya tadi, bayi tersebut kaget dan ketika itu si ibu melihat
gambar sel saraf menggelembung seperti balon membesar dan pecah. Kemudian terjadi perubahan warna yang menandai kerusakan sel otak bayi. Jadi betapa bentakan kita yang tidak kita sengaja itu membuat sel otak dari putra-putri kita ini mengalami kerusakan. Membuat begitu banyak sel otak itu mati. Liz Elliot PhD mengatakan, mungkin kesedihan ini hanya saya yang menganggungnya sebagai seorang ibu dan sekaligus sebagai seorang saintis. Saya menyaksikan saraf otak anak saya hancur oleh teriakan saya sendiri ibunya. Dan marilah Bapak Ibu, kita flashback kembali seberapa sering kita selama ini pernah membentak putra dan putri kita. Bisa jadi kitalah pembunuh utama dari sel-sel otak anak-anak kita. Bisa jadi kitalah pelaku pembunuh utama dari karakteristik putra-putri kita. Pada malam hari ini, saya ingin mengajak ayah dan bunda semuanya untuk kita memperbaiki diri bersama-sama. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Karena parenting itu adalah proses yang sangat panjang. Sampai akhir hayat kita tetap menjadi seorang orang tua untuk putra-putri kita. Ini ada sebuah kisah juga dari salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Al-Fadl. Jadi ada sebuah kisah suatu ketika Ummu Al-Fadl bercerita, suatu ketika aku menimang seorang bayi. Rasulullah kemudian mengambil bayi itu dan menggendongnya. Tiba-tiba bayi itu pipis dan membasahi pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian segera saja Ummu Al-Fadl merenggut secara kasar bayi itu dari gendongan Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Ummu Al-Fadl, pakaian yang basah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakaian yang basah ini dapat dibersihkan oleh air, tetapi kekeruhan dalam jiwa sang anak akibat renggutanmu yang kasar itu tidak dapat dibersihkan. Jadi luka batin itu tidak dapat dibersihkan. Kekeruhan jiwa putra-putri kita akibat perbuatan kasar kita, akibat renggutan kasar kita, akibat bentakan kita, itu tidak dapat dibersihkan. Maka kita sebagai orang tua, kita harus sangat berhati-hati ketika kita berbicara dengan putra-putri kita. Bukan hanya anak yang bisa durhaka sama orang tua, tetapi orang tua pun juga bisa durhaka kepada anak. Ini. Di sini ada sebuah kisah kembali. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, pada malam hari ini kita banyak menampilkan kisah yang di sini sebagai muhasabah kita. Jadi kisah seorang anak yang mencoret mobil orang tuanya dan ini pernah viral beberapa tahun yang lalu. Jadi sang anak ini sangat sayang kepada orang tuanya dan dia sangat suka sekali menggambar. Tetapi ayah dan bundanya ini tidak menyadari itu. Nah, ketika ayah dan bunda dari sang putri ini sedang bekerja di luar rumah, jadi sang putri ini ingin memberikan satu kenang-kenangan, memberikan satu karya kepada orang tuanya. Maksudnya adalah baik, memberikan hadiah. Dia sangat senang sekali menggambar. Dan sang putri ingin menggambar di barang kesayangan orang tuanya, yaitu sebuah mobil yang baru saja dibeli. Nah, mobil tersebut digambari oleh sang putri tersebut. Nah, kemudian pada saat orang tuanya pulang, sang putri menarik tangan kedua orang tuanya sambil dengan senyum bahagia itu berkata kepada kedua orang tuanya,
ayah dan bunda, putri punya hadiah untuk ayah dan bunda. Kemudian diajak melihat mobil yang dicoret-coret tadi. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Orang tuanya marah seketika. Dan sangat marah. Padahal masuk dari sang putri tersebut ingin memberikan hadiah kepada orang tuanya. Maksudnya adalah sayang. Tapi terkadang kita sebagai orang tua, kita lebih fokus untuk melihat kesalahan putra-putri kita. Ketika putra-putri kita melakukan sesuatu, kita itu tidak menanyakan dulu apa alasan dia melakukan hal itu. Dan ini sering terjadi, sangat sering terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Kita sering menjustifikasi anak tanpa kita menanyakan apa maksud dari hal yang dia buat. Kemudian sang putri tersebut dipukul oleh ayahnya dengan penuh amarah, dipukul sampai akhirnya sang anak menjadi pingsan. Dan ketika sang anak pingsan, orang tuanya meminta kepada asisten mereka, asisten rumah tangga mereka untuk membawa sang anak tersebut ke dalam kamar tanpa dipeluk, tanpa ditanya. Pada saat malam hari, sang putri tersebut menggigil, demam, dan sempat kejang. Dan setelah itu baru orang tuanya menyesal dan akhirnya membawa sang putri untuk dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat sudah sampai di rumah sakit, akhirnya dokter mengatakan bahwa sang putri harus segera dilakukan amputasi karena tangannya sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Akhirnya dilakukanlah operasi dan tangan sang putri harus diamputasi. Inilah akibat emosi dari orang tua yang tidak terkontrol, seorang anak yang sangat mencintai orang tuanya, yang maksudnya hanya ingin memberikan hadiah kepada orang tuanya, mendapatkan amukan yang luar biasa. Dan bisa jadi kita sering melakukan ini pada putra-putri kita. Dan penyesalanlah yang menjadi akhir dari semuanya. Jadi marilah saat ini kita review kembali apakah kita saat ini sering menjadikan putra-putri kita ini sebagai korban dari ketidakmampuan kita untuk mengatur emosi kita, korban dari ketidakmampuan kita untuk bisa mengendalikan emosi kita. Jadi kita melihat, mengenal dulu ada beberapa level emosi. Kalau dalam tazkiyatun nafas itu level emosi itu dibagi menjadi 3. Level emosi atau nafas dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nafas lawamah. Ya, nafas lawamah ini sangat dekat sekali dengan depresi. Nafas lawamah ini isinya adalah apatis, sedih, dan takut. Kemudian ada lagi nafas amarah. Nah, nafas amarah ini isinya adalah rakus, marah, dan sombong. Yang nafas lawamah dan amarah inilah penyebab kita sering melakukan hal-hal yang di luar kendali kita, hal-hal yang di luar nalar kita kadang-kadang. Yang kita marah ke anak, kita ngamuk ke anak, atau mungkin kita menjustifikasi anak dan lain sebagainya. Nah, nafas lawamah dan nafas amarah ini itu membawa energi negatif. Nah, jadi energi itu menular Bapak Ibu. Ketika kita mempunyai energi negatif itu menular kepada putra-putri kita. Nah, jadi parenting itu akan sangat terganggu di sini ketika energi yang ada di dalam satu rumah tangga kita itu adalah negatif. Nah, kemudian selanjutnya ada yang kita sebut dengan nafas mutmainnah. Nafas mutmainnah ini adalah zona ikhlas, di mana zona ikhlas ini akan mengalirkan energi positif.
Ketika nafas mutmainnah ini ada dalam rumah tangga kita, ada dalam keluarga kita, maka putra-putri kita pun akan juga terbawa. Karena energi positif dari kita orang tuanya itu menular ke anak. Akhirnya rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah, nafas mutmainnah ini terdiri dari semangat, kemudian menerima, ikhlas, lapang dada, saling menerima kekurangan masing-masing. Suami menerima kekurangan istri, istri menerima kekurangan suami, dan kita menerima putra-putri kita dengan kelebihan dan kekurangannya pula. Kita tidak terlalu menuntut anak kita untuk melakukan apa yang kita inginkan, karena setiap anak ini mempunyai keinginannya sendiri. Memang putra dan putri kita ini, anak-anak kita lahir dari rahim kita sebagai seorang ibu. Tetapi anak kita adalah satu individu yang utuh. Satu individu yang utuh, yang dia juga punya keinginan, dia punya cita-cita, dia punya personality genetik, dia punya karakteristik, dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa menerima putra-putri kita apa adanya dengan kelebihan dan kekurangannya, maka disitulah pola parenting kita ini akan menghadirkan energi-energi positif. Nah, kemudian ya, yang ada dalam nafas mutmainnah selain semangat dan menerima itu adalah rasa damai. Nah, kemudian rasa damai ini menghadirkan pencerahan. Ini tadi tentang level emosi. Nah, kita kembali ke pembahasan kita, mendidik anak sesuai fitrah. Jadi pengertian fitrah anak dalam Islam. Fitrah anak ini merupakan sifat-sifat bawaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia sejak lahir. Jadi fitrah ini mencakup naluri mencari Tuhan, keinginan untuk berbuat baik, serta kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan salah. Jadi fitrahnya setiap manusia itu terlahir baik. Jadi setiap anak yang terlahir di dunia ini fitrahnya adalah baik. Semua manusia yang terlahir di dunia ini fitrahnya adalah baik. Kitalah orang tua yang menjadikan anak kita itu seperti apa. Mau menjadikan anak kita itu sebagai seorang muslim, menjadikan anak kita itu sebagai Nasrani, Yahudi, atau Majusi, atau agama yang lain, itu semuanya tergantung dari kita. Maka kita berikan contoh yang baik untuk putra-putri kita. Jadi tidak ada istilahnya anak haram, anak pembawa sial, dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Jadi semua bayi, semua manusia terlahir ke dunia ini fitrahnya adalah baik. Nah, fitrah anak dalam Islam ini terbagi menjadi beberapa hal, ya, terbagi menjadi 4 hal. Yang di sini adalah yang pertama fitrah iman. Jadi fitrah iman. Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrahnya. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi seorang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain sebagainya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, fitrah anak dalam Islam adalah fitrah fisik. Anak-anak itu suka mengeksplorasi apa yang ada di sekitarnya, sehingga membuat mereka ingin menjelajahi ruang di sekitarnya. Jadi anak-anak ini fitrahnya memang suka bergerak, suka mengeksplorasi. Ya. Jadi ketika kita menjadi orang tua, maka kita harus lebih bijak untuk menyikapi anak-anak kita. Ketika anak-anak kita banyak bergerak, banyak berlari ke sana kemari, berlarian ke sana kemari dan tidak mau diam, itu adalah fitrahnya. Maka ketika kita ingat bahwa itu adalah fitrah anak kita akan bisa menjadi lebih sabar lagi. Karena sejatinya anak yang sehat itu adalah anak yang aktif bergerak. Kemudian yang ketiga adalah fitrah akhlak. Anak-anak senang berbuat sesuatu yang menarik perhatiannya dan menarik perhatian orang lain. Nah ini, ketika anak-anak kita melakukan sesuatu yang mencuri perhatian kita, melakukan sesuatu yang dia itu ingin dicintai, dia itu ingin disayangi dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau kita tidak mengisi tangki cintanya dengan baik, maka anak-anak ini kadang akan melakukan hal-hal yang kadang kita sebut sebagai tantrum, melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita itu menyebalkan dan lain sebagainya. Karena itu tadi, anak-anak ini fitrahnya ingin diperhatikan. Maka itu adalah ketika anak-anak kita tantrum, anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, ini adalah indikasi bahwa tangki cintanya ini sedang bocor.
dan perlu untuk diisi kembali. Maka berilah kasih sayang yang lebih untuk putra-putri kita. Kemudian yang keempat adalah fitrah akal. Setiap manusia ini sudah dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah 4 fitrah anak dalam Islam. Anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dan setiap anak dan setiap manusia ini mempunyai 2 potensi, yaitu potensi baik dan buruk. Nah, ketika kita mengajarkan kebaikan di usia golden age-nya, di usia putra-putri kita sedang 0 sampai 6 bulan, 0 sampai masa baliknya, maka dia akan memiliki potensi baik lebih menonjol daripada potensi buruknya. Tetapi ketika anak-anak itu lebih sering mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyedihkan dan lain sebagainya, maka yang muncul adalah potensi buruk. Nah, ini kita lihat ada 2 tampilan slide video. Yang pertama adalah potensi baik dari seorang anak yang sangat menyayangi orang tuanya. Yang mengurus ayahnya Nawawi Pulungan yang terbaring lemah di meja milik mereka. Mulai memandikan hingga memberikan yang tidak dapat beraktivitas akibat penyakit yang dideritanya. Karena tak memiliki rumah, sakit paru-paru akut, sehingga tidak lagi mampu mencari nafkah yang sebelumnya sebagai sopir angkot. Ibu Aisyah telah berpisah dengan ayahnya sejak beberapa tahun lalu. Sehari-hari, Aisyah dan ayahnya hidup dari emperan ke emperan. Jika siang hari, ayah dan anak ada di Masjid Al-Bidang. Untuk keperluan sehari-hari ayah dan anak ini, 14 miliar rupiah tengah berkunjung. Di raya Medan sepi, keduanya berkeliling kota Medan dengan menggunakan beca. Bocah perempuan yang masih usia 8 tahun ini dengan semua tenaga mengayuh beca sepedanya menyusuri jalan-jalan demi sesuap nasi. Untuk bisa berteduh, Aisyah yang tidak lagi bersekolah hanya ingin sehingga dapat mencari nafkah. Dia bisa bersekolah lagi. Ya, ini tadi adalah contoh seorang anak yang punya potensi baik. Jadi Aisyah seorang anak yang kita yakin pasti orang tuanya juga sangat menyayanginya, sehingga Aisyah juga sangat menyayangi orang tuanya dan rela merawat orang tuanya. Jadi apa yang kita tanam sebagai orang tua ini juga akan kita petik nantinya. Kalau kita memberikan kasih sayang untuk putra-putri kita, kita mengajarkan kebaikan untuk putra-putri kita, maka itulah nanti yang akan masuk ke dalam memorinya, yang juga akan membentuk habitnya, dan dia menjadi anak yang penuh kasih sayang. Ini tadi adalah contoh potensi baik. Nah, kemudian yang kedua adalah video anak yang mempunyai potensi buruknya yang lebih dominan. Jasad bocah MR ditemukan di tepi sungai Kapuas pada Senin sore. Sebelumnya korban dilaporkan hilang sejak Sabtu lalu. Setelah pencarian 2 hari, warga Gang Pajajaran Pontianak Barat akhirnya menemukan jasad MR di pinggir sungai Kapuas. Awalnya siswa sekolah dasar ini dilaporkan keluarganya menghilang sejak Sabtu sore lalu. Pada jasadnya ditemukan luka di dahi bekas hantaman benda tumpul. Dan aparat Polsek Pontianak Barat menyatakan korban dan temannya siswa sekolah dasar berkelahi di tepian sungai Kapuas. Korban tidak sadarkan diri hingga terjatuh ke sungai. Pelaku dan 2 temannya sempat mencari korban hingga kemudian meninggal di lokasi. 2 hari kemudian jasad
korban ditemukan warga mengambang dan tersangkut semak-semak di bibir sungai. Untuk barang bukti yang ditawarkan, pertama itu ada potongan kayu. Ya, ini adalah salah satu contoh dari anak-anak yang mempunyai tabiat yang buruk. Dan tabiat yang buruk ini, potensi buruk ini pasti akan terbentuk ketika dia sering melihat hal-hal yang tidak baik. Dia sering mungkin melihat contoh yang tidak baik, entah itu dari orang tuanya, dari lingkungan, dari apa yang dia tonton dan lain sebagainya. Yang akhirnya itu membentuk suatu habit. Dan anak itu karena sering melihat hal-hal yang buruk, akhirnya dia memvalidasi bahwa hal-hal yang buruk ini adalah hal yang biasa untuk dilakukan. Nah, ini bahaya sekali. Di sini peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai guru adalah kita harus membentengi putra dan putri kita supaya apa? Supaya potensi buruknya ini tidak muncul, supaya potensi buruknya ini tidak dominan. Nah, di sini ada kita lihat diagram golden moment age. Jadi pada saat anak usia golden age, ini mereka adalah peniru yang baik. Anak memiliki perhatian besar dan sering bertanya. Kemudian anak mampu menyerap dan memasukkan ke dalam ingatan dan menampilkan lagi. Melihat, menyerap, meniru, dan melakukannya lagi. Nah, kalau yang sering dilakukan adalah hal yang baik, maka dia akan melakukan hal yang baik. Kalau yang sering dilihat adalah hal yang buruk, maka itu tadi bisa jadi seperti contoh di video yang kedua tadi. Kemudian di usia golden age ini, anak itu seperti spong yang mampu menyerap dengan sempurna. Anak belajar apapun termasuk hal yang salah juga. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dan menariknya adalah orang tua atau pengasuh tidak memanfaatkan momen ini dengan optimal. Kebanyakan orang tua, kebanyakan dari kita tidak memanfaatkan momen golden age dari putra-putri kita ini secara maksimal. Nah, seorang anak akan meniru model perilaku orang tuanya, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, bahwa bahkan ketika orang tua tidak bermaksud mengajarkannya secara verbal. Ketika orang tua sering mengucapkan kalimat yang negatif, maka itulah yang akan ditiru oleh putra-putri kita. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu di usia 0 sampai 7 tahun, di usia golden age mereka? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah perlakukan mereka layaknya raja, beri kasih sayang, beri rasa cinta, beri kenyamanan. Nah, orang tua sebaiknya melayani anak disertai sikap yang lemah lembut kalau usia 0 sampai 7 tahun dengan tulus dan sepenuh hati ketika mengasuh anak. Supaya apa? Supaya yang terekam dalam memori alam bawah sadarnya ini adalah hal-hal yang baik, adalah kasih sayang. Sehingga ketika ia dewasa akan menjadi anak yang penuh kasih sayang. Nah, kita bukan memanjakannya, tetapi bersikap tegas dengan penuh kasih sayang. Ketika ananda kita melakukan suatu kesalahan, tegurlah dengan cara yang ahsan. Tegurlah dengan penuh kasih sayang. Nah, kita memberitahukan suatu hal, kita gunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, serta tanpa kekerasan. Jadi anak-anak ini fokusnya itu tidak bisa lama kalau kita menggunakan bahasa yang rumit, bahasa yang terlalu panjang dan lain sebagainya. Mungkin yang terserap itu tidak akan maksimal. Jadi seperti ketika kita bangun tidur, kondisi otak kita sedang alfa, kondisi otak putra-putri kita sedang alfa, yang terekam itu biasanya tidak lebih dari 5 kata. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita membangunkan putra-putri kita ketika bangun tidur? Biasanya kalimat kita panjang dengan omelan. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, mulai sekarang kita rubah kebiasaan itu, kita rubah habit itu. Ketika kita memberikan instruksi kepada anak, apalagi dia sedang bangun tidur, cukup dengan 5 kata. Misalkan, kakak bangun, sholat yuk. Nah, itu lebih akan mudah terserap pesannya oleh putra-putri kita. Nah, anak-anak menghabiskan banyak waktu untuk mengeksplorasi sehingga cenderung senang bermain. Hal ini sangat wajar dan orang tua terus mendampingi sebagai bentuk stimulasi tumbuh kembang anak. Jadi memang fitrahnya anak ketika 0 sampai 7 tahun memang senang bermain. Nah, maka berilah ruang untuk putra-putri kita itu untuk ya mengoptimalkan waktunya untuk bisa mengeksplorasi dengan cara bermain
itu tadi. Anak-anak akan banyak meniru orang lain di sekitarnya. Jadi berikan anak teladan yang baik dan dengan memberikan contoh yang baik pula. Kita sebagai orang tua dan sebagai orang terdekatnya, kita memberikan contoh yang baik untuk putra-putri kita. Dan hindarkan putra-putri kita itu terlalu banyak melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat di usianya. Misalkan apa? Bermain TikTok. Nah, kita tidak menyarankan anak kita usia 0 sampai 7 tahun itu sudah bermain TikTok. Kalau ada putra-putri kita yang sudah bermain TikTok, maka cobalah sedikit demi sedikit untuk mulai mengurangi. Dengan cara apa? Anak-anak itu fitrahnya senang bermain kok. Kalau kita lebih gunakan banyak waktu kita untuk mengajak anak-anak bermain, dia tidak akan lari ke gadget. Nah, jadi ketika anak-anak itu kecanduan gadget, maka sebenarnya yang kita terapi bukan hanya anaknya, tetapi orang tuanya pun kita harus juga terapi. Nah, kenapa anak tersebut lebih suka bermain dengan gadgetnya? Karena apa? Gadget itu ketika disentuh, dia akan langsung bereaksi. Betul Bapak Ibu? Ketika dia menyentuh games, maka games itu akan bergerak sesuai dengan perintahnya. Nah, itu mengapa dia jadi semakin senang untuk berinteraksi dengan gadget, semakin senang untuk berinteraksi dengan media sosial dan lain sebagainya. Karena anak kita tangki cintanya itu kurang dari orang tuanya. Ketika seorang anak ini tangki cintanya itu penuh dari orang tuanya ini ketika dipanggil itu langsung bereaksi, ketika dibutuhkan selalu ada, ketika anak ingin bermain, menemani bermain dan lain sebagainya. Ketika kita menjadi orang tua yang aware dengan putra-putri kita, maka putra-putri kita akan lebih merasa asik dengan kita sebagai orang tuanya. Nah, jadi lama-kelamaan gadget itu akan terlupakan. Nah, ini penting sekali untuk anak usia 0 sampai 7 tahun. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan di zona kuning? Yang tadi kita sebut dengan zona merah. Kenapa zona merah? Karena kita harus sangat berhati-hati di zona itu, di zona 0 sampai 7 tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah zona kuning. Kita sebut dengan zona kuning. Usia 7 sampai 14 tahun, di mana anak kita sudah mulai remaja. Nah, apa yang harus kita lakukan di zona kuning usia 7 sampai 14 tahun? Yang pertama adalah anak kita ibaratkan seperti militer. Nah, diberikan berbagai macam aturan terkait kewajiban dan larangan, tetapi mereka juga mendapatkan haknya secara proporsional. Artinya apa Bapak Ibu? Di usia 7 sampai 14 tahun, kita sudah harus kenalkan norma. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh. Apa yang baik dan apa yang buruk. Apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Nah, ini konsekuensinya juga harus jelas. Ketika anak melakukan satu kebaikan, maka kita memberikan apresiasi. Tapi ketika anak melakukan kesalahan, melanggar apa yang kita larang, maka anak juga mendapatkan punishment. Nah, punishment yang kita berikan ini bukan punishment yang berupa kekerasan, tetapi punishment konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Jadi anak mendapatkan haknya secara proporsional. Kita tidak berlebihan dan juga kita tidak terlalu memanjakan putra-putri kita. Yang kedua adalah orang tua memberikan hak dan kewajiban anak dengan seimbang. Nah, jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi ketika kita terlalu lembut atau terlalu lembek ke anak itu tidak baik, dan juga ketika kita terlalu keras ke anak itu juga tidak baik. Semua kita lakukan secara seimbang dan proporsional. Nah, di sini anak dapat diajarkan tentang kewajibannya dan hindarkan mendidik anak dengan cara kekerasan. Nah, kemudian di zona yang ketiga, ya, oh iya, mohon maaf di sini kita bahas sampai zona kuning saja ya Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Saat ini sudah menunjukkan waktu jam 21:15. Mohon izin Pak Ustadz, Bang Johan sampai jam berapa? Ya, halo, Assalamualaikum. Mungkin kita teruskan sedikit ya Bapak Ibu. Setelah itu kita buka untuk sesi diskusi. Nah, jadi di sini kita sebagai seorang orang tua, kita sering melabeli anak. Nah, ternyata label
yang kita sering lakukan itu membentuk citra diri anak. Kadang-kadang kita sering bicara seperti ini, kamu bodoh. Maka citra diri pada anak yang akan terbentuk dalam dirinya adalah saya bodoh. Nah, kalau kita sering berkata, oh kamu bodoh dan lain sebagainya, dan hal-hal buruk lainnya, maka ini akan membentuk citra diri anak kita menjadi benar-benar bodoh. Ya, misalkan kamu bandel, maka anak akan membentuk citra dirinya menjadi, oh saya anak yang bandel. Kamu nakal, kamu pembohong, dan lain sebagainya. Itu citra yang buruk. Ya. Apa yang harus kita berikan kepada putra-putri kita? Tentunya adalah citra yang baik, pujian-pujian. Nah, pujian-pujian ini menjadikan sugesti pada putra-putri kita yang menjadikan dia semangat. Misalkan, semangat untuk melakukan kebaikan. Misalkan kamu baik. Nah, maka citra diri yang terbentuk pada anak kita adalah baik. Oh, ibu saya mengatakan saya yang baik, berarti saya memang anak yang baik dan saya semangat untuk melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang kita sebut dengan tangki cinta. Nah, tangki cinta ini terdiri dari beberapa item. Ya. Yang pertama adalah perkataan atau pujian, kemudian yang kedua adalah sentuhan dan koneksi, yang ketiga adalah waktu yang berkualitas, yang keempat adalah pelayanan, yang kelima adalah hadiah dan materi. Nah, ini cara-cara kita untuk mengisi tangki cinta untuk putra-putri kita. Jadi masing-masing putra dan putri kita itu memiliki puncak kebahagiaan tertingginya itu berbeda-beda sesuai dengan personality genetik dan karakteristiknya. Ada yang suka dengan perkataan atau pujian, ada yang suka dengan sentuhan atau koneksi, ada yang suka dengan waktu yang berkualitas, ada yang suka dengan pelayanan, ada yang suka dengan hadiah. Semuanya itu beda-beda. Nah, yang harus kita lakukan adalah antara ayah dan ibu ini sama-sama terlibat dalam pengasuhan. Jadi ayah menstimulasi karakter beraninya anak dan tanggung jawab dan berpikir logis. Jadi anak ini peran ayah mengajarkan ini, menstimulasi karakter berani, kemudian tanggung jawabnya dan berpikir logisnya. Sementara ibu mengasah kepekaan rasa dan empati. Jadi antara ayah dan ibu itu harus saling bersinergi. Karena jika ada salah satu yang tidak bersinergi, maka hasilnya akan jomplang. Nah, seperti seorang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Pasti nanti ketika remaja dia mengalami beberapa hambatan atau kendala. Begitupun juga dengan anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Kurang mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Akhirnya apa? Ya, ketika dia usia remaja, ketika dia usia dewasa, maka dia akan mengalami banyak kendala juga. Nah, di sini keterlibatan antara ayah dan bunda itu sangat penting. Ya, sebenarnya saya ingin membahas tentang neuroscience, tapi di sini karena keterbatasan waktu kita, mungkin kita akan bahas di lain waktu dan lain kesempatan. Mungkin cukup sekian paparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu jamaah semuanya. Semoga yang sedikit ini bisa menghadirkan ziyadatul khair, ziyadatul barokah. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator, kepada Ustadz Johan. Ya, kami silahkan. Assalamualaikum. Ya, silakan Ustadz. Kita buka sesi tanya jawab, sesi diskusi untuk tiga orang penanya. Silahkan. Atau mungkin kita langsung buka saja sepertinya. Iya, Bapak Moderator. Dari chat udah. Oh iya, baik. Mohon izin saya dibantu untuk membacakan. Ya, bagaimana upaya kita yang sudah terlahir secara emosional agar anak-anak kita tidak seperti kita, walaupun itu sangat sulit sekali. Ya, mohon izin diulangi, Ustadz, suaranya terputus-putus. Bagaimana upaya kita yang sudah terlahir secara emosional agar anak-anak kita tidak seperti kita, walaupun itu sangat sulit sekali. Iya, tadi
agak terputus, Ustadz. Mungkin terkendala Sinyal, sinyal Bunda. ya. Iya, saya mohon izin ulangi pertanyaannya. Ya, mohon izin dikoreksi jika pertanyaannya salah. Ya, Bunda. Ya, bagaimana upaya kita yang kita sudah terlanjur dikenal sebagai orang yang emosional, begitu, Ya. Ustadz, agar putra-putri kita eh, tidak meniru kita, mungkin. Ya, mungkin seperti itu, Ya, Ustadz. benar. Pertanyaan. Oh iya, Benar. baik. Pas. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin langsung menjawab, Ustadz. Atau kita kumpulkan dahulu 3 penanya. Langsung aja, Oh Bunda. iya, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana upaya kita ketika kita sudah dikenal anak sebagai orang tua yang emosional, agar putra-putri kita tidak meniru hal-hal yang buruk dari diri kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita sering mengenal ada inner child yang terluka. Nah, inner child yang terluka ini biasanya terjadi pada anak yang mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari orang tuanya. Apakah itu bentakan atau mungkin itu kekerasan dan lain sebagainya. Dan terkadang kita sebagai orang tua adalah pelaku utamanya. Nah, karena semua itu bisa terbentuk dari yang pertama adalah pola asuh dari orang tua kita terdahulu. Jadi memang ketika generasinya memang berbeda. Jadi zamannya memang berbeda. Jadi ketika zaman kita mungkin yang era 70-an, era 80-an, ya ini memang pola asuhnya biasanya cenderung ke otoriter. Jadi ada yang kita sebut pola asuh otoriter, ada pola asuh yang permisif, ada pola asuh yang seimbang dan lain sebagainya. Tetapi bisa berdasarkan penelitian itu rata-rata ketika kita lahir di tahun 70 dan 80-an, pola asuhnya itu memang otoriter yang di sini akan membentuk karakter kita sebagai karakter orang tua yang juga orang tua yang otoriter. Jadi kita melakukan apa yang dulu orang tua kita lakukan. Nah, di sini yang menjadi korban adalah putra-putri kita. Nah, ketika kita sudah menyadari saat ini, oh saya sudah melakukan pola asuh yang salah. Nah, tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki semuanya. Yang penting kita berkomitmen pada diri kita bahwa kita memang harus berubah, kita harus merubah pola asuh kita, dan yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita meminta maaf pada putra-putri kita, yang di sini adalah sebagai korban dari pola asuh kita yang salah. Jadi ada istilahnya anak yang durhaka pada orang tua, tapi juga ada juga istilah orang tua durhaka ke anak. Salah satunya itu tadi dengan menerapkan pola asuh yang salah, menerapkan pola asuh yang otoriter, menerapkan pola asuh yang kasar dan lain sebagainya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita meminta maaf kepada putra-putri kita, meminta maaf kepada anak-anak kita. Nggak ada salahnya kok kita meminta maaf pada putra-putri kita. Justru itu akan membuat tali kasih sayang antara anak dan orang tua itu semakin kuat. Jadi kita sadari kembali bahwa kita sebagai manusia, baik kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, kita adalah makhluk yang tidak sempurna. Kita punya potensi untuk melakukan kesalahan. Ketika orang lain melakukan kesalahan, anak kita melakukan kesalahan, orang tua kita melakukan kesalahan, kita juga sadari bahwa kita pun punya potensi yang sama untuk melakukan kesalahan itu. Maka ketika kita menyadari bahwa kita salah, kita segera meminta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita berjanji pada anak kita,
pada diri kita bahwa kita berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Dan kita ajak putra-putri kita juga untuk menjadi guru kita. Jadi, nak, Bunda minta maaf, Bunda pernah melakukan kesalahan. Mungkin Bunda pernah kasar kepadamu. Maka sekarang tolong bantu ayah dan Bunda, kita sama-sama belajar. Bunda dan ayah belajar untuk memperbaiki diri, dan kamu juga belajar untuk memperbaiki sikap. Kita sama-sama belajar ya. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan hal ini, maka anak-anak kita pasti dia merasa dihargai. Ketika anak-anak merasa dihargai, maka dia akan semangat untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi intinya adalah komitmen diri kita. Kita mau minta maaf ke anak, kita berjanji tidak akan mengulangi lagi, kita ajak anak kita untuk sama-sama belajar. Dan sering peluk anak kita, sering usap keningnya. Jadi salah satu terapi untuk menerapi trauma, untuk menerapi ketika di inner child yang terluka dan lain sebagainya, itu dengan mengelus ubun-ubunnya. Jadi ketika anak sering dielus bagian kepalanya, bagian ubun-ubunnya, ini secara fisik dia nyaman, secara emosional dia juga nyaman gitu. Dan tangki cintanya akan terisi di situ. Nah, kemudian luangkan waktu yang berkualitas dengan buah hati kita. Nah, ini cara-cara kita untuk membayar hutang pengasuhan pada putra-putri kita. Ya, bismillah. Semoga tips-tips ini bisa bermanfaat untuk ayah dan bunda semuanya. Dan semoga ini juga bisa menjawab dari pertanyaan yang pertama. Ya, terima kasih kepada Ustadz Johan. Lanjut Ya. kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Oke. Di link chat baru 1 pertanyaan. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya yang di kajian Zoom. Usamiati gimana? Iya. Sang Budiman? Allah. Karena bisa Miati bertanya? Enggak. Gini Bunda, ada sedikit sharing mungkin dari saya Iya, ya. iya, Iya. silahkan. Jadi begini, saya pernah Ustadz Johan. dengar apa ya? Pernah dengar emang anak itu bisa berperilaku mungkin karena orang tuanya. Jadi ibaratkan semacam kayak apa ya? Dia perilaku seperti orang tuanya dulu kayak gitu. Iya. Jadi ada kesamaan mirip atau bagaimana ya. Jadi kayak semacam karma atau apa. Jadi ada perilaku dia itu ya ada yang seperti bapaknya mungkin atau seperti ibunya gitu. Dan akhirnya ya itu tadi betul. merubahnya agak susah seperti itu. Nah kalau mau itu Bunda gimana kalau hal seperti itu? Itu mungkin Bunda Iya. sharingnya. Iya, terima kasih kepada Ustadz Johan. Jadi memang kita orang tua ini membentuk habit putra-putri kita, membentuk karakteristik putra-putri kita. Nah, itu kenapa kita harus berhati-hati ketika di masa golden age-nya, di usia 0 sampai 7 tahunnya, 0 sampai 6 tahun, sampai 0 sampai 7 tahun itu kita benar-benar harus berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang buruk, memberikan contoh yang buruk dan lain sebagainya. Nah, ketika itu sudah terlanjur terjadi, maka kita harus segera memperbaikinya. Jangan sampai itu terbawa sampai dia usia balik. Kalau itu sampai terbawa ketika dia balik, kita memberikan contoh-contoh yang tidak baik sampai dia usia balik, maka memang untuk memperbaikinya itu lebih susah. Nah, jadi ibaratnya adalah seperti tadi yang kita bahas di awal, di usia 0 sampai 6 tahun, itu perkembangan otaknya itu sangat pesat sekali. Dan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami di usia 0 sampai 6 tahun, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya, akan masuk ke dalam memorinya, ingatannya, bahkan sampai dia meninggal.
Nah, tapi apakah itu tidak bisa disembuhkan? Apakah itu tidak bisa diobati atau tidak bisa diterapi? Itu bisa diterapi dengan cara kita membayar hutang pengasuhan. Nah, cara kita membayar hutang pengasuhan ya dengan beberapa tips tadi yang saya sampaikan di pertanyaan yang pertama. Nah, jadi semua luka itu ada masa sembuhnya. Tapi semua luka itu ya bisa disembuhkan. Yang penting obatnya itu pas. Obatnya sesuai dengan dosisnya. Obatnya itu adalah obat yang tepat. Nah, caranya adalah ketika anak-anak memang sudah mulai terbiasa dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, terbiasa dengan perilaku buruk dan lain sebagainya. Misalkan ini terjadi sampai dia usia balik, sampai dia usia 12 tahun, 14 tahun misalkan. Ini memang memperbaikinya itu sangat susah. Nah, caranya adalah kita berikan lingkungan yang baik ke putra-putri kita. Atau mungkin kita masukkan ke pesantren yang baik, pesantren yang mengajarkan akhlak yang baik, ke pesantren yang mengajarkan kedisiplinan yang baik, mengajarkan Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, ketika Ananda itu usia remaja, memang yang paling berperan mempengaruhi perilakunya itu adalah lingkungan. Nah, ketika kita bisa rasakan nih, misalkan kita sudah mempunyai anak yang usia remaja. Nah, ketika Ananda kita usia 0 sampai 7 tahun itu sangat lengket sama kita, ibunya atau ayahnya, sangat butuh banget sama kita, ayah dan ibunya. Tapi ketika dia remaja, sudah mulai SMP, biasanya itu agak mulai jauh sama orang tuanya, tapi lebih dekat sama lingkungannya. Nah, lebih dekat sama teman-temannya, lebih seneng main sama teman-temannya daripada main sama ayah dan bunda. Nah, ketika habit yang buruk itu terbawa sampai dia usia SMP, usia remaja, maka kita carikan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik untuk putra-putri kita supaya ya putra-putri kita ini terbiasa melihat contoh dari teman-temannya yang baik. Akhirnya kebiasaan yang baik itu terbawa. Nah, mungkin itu salah satu solusinya, Ustadz. Dan tentunya kita sebagai orang tua juga harus berkomitmen untuk berubah. Gitu. Jangan sampai anak kita sudah kita masukkan ke pesantren, setiap harinya melihat hal-hal yang baik, melihat ustadznya yang penuh kesabaran, melihat teman-temannya yang perilakunya baik. Ketika anak kita pulang dari pesantren kembali ke rumah, yang dihadapi adalah orang tuanya yang masih cekcok rumah tangga, yang masih berantem, orang tuanya yang masih penuh dengan amarah dan lain-lain. Itu juga nanti akan membuat si anak ini jadi bingung. Akhirnya ya bisa jadi kepribadiannya juga dia akan jadi labil begitu, Ustaz. Jadi kembali lagi kita sebagai orang tua yang memang harus berkomitmen kuat untuk berubah menjadi lebih baik. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, Semoga bisa lagi menjawab Bu pertanyaan Nadia. yang kedua. Jadi intinya seperti itu ya, berarti tergantung dari orang Iya, tuanya. betul Kalau yang sekali. misalnya apa ya, tadi kayaknya saya kurang menangkap nih. Apa ya, dia berperilaku pada saat orang tuanya dulu gitu. Iya, Orang tuanya seperti itu dulu. Pas dia menikah, dia punya anak, anaknya sama gitu kayak kayak orang iya, tuanya gitu perilakunya. Itu gimana tuh? iya. Ada yang kayak gitu kan? Iya, betul, betul. Jadi itu kita harus memutus mata rantai trauma. Yang bisa memutus mata rantai trauma itu adalah diri kita, gitu. Ketika kita sebagai orang tua kita dulu mungkin orang tua yang otoriter, orang tua yang keras, yang kasar dan lain sebagainya. Perlakuan kepada kita mungkin tidak baik dan lain sebagainya. Kita tahu itu hal yang salah. Ya. Tetapi kita punya dua pilihan nih, Ustadz. Kita punya dua pilihan. Yang pertama, tetap dengan trauma tersebut dan mewariskan trauma tersebut kepada putra-putri yang kita cintai. Atau yang kedua, kita memilih sembuh dan pulih dari trauma itu dan mewariskan kasih sayang dan pendidikan yang baik untuk putra-putri kita. Nah, life is a choice. Jadi hidup itu pilihan. Seperti Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pilihan kepada kita gitu.
Allah tidak memaksa kita untuk beriman. Allah memberikan pilihan kita dua, fujuroha wa taqwaha. Mau jalan kesesatan atau jalan takwa. Kalau jalan kesesatan kita dapatnya neraka, jalan takwa kita dapatnya surga. Begitupun juga kita sebagai orang tua, kita punya dua pilihan. Kita tetap dalam trauma kita dan mewariskan trauma itu kepada putra-putri kita, atau kita memilih sembuh dan kita memberikan kasih sayang, mewariskan kasih sayang kepada putra-putri kita. Nah itu. Dan ketika kita memilih sembuh dan memberikan kasih sayang kepada putra-putri kita, maka yang kita dapatkan juga timbal baliknya, feedbacknya dari putra-putri kita adalah kasih sayang juga untuk kita. Iya. Jadi demikian kira-kira, Ustaz. Oke, terima kasih Bunda atas jawabannya. Sedikit pencerahan buat saya dan mungkin juga buat yang lain juga. Kira-kira gimana yang lain? Ada yang bertanya lagi? Kita udah lewat dari waktu. Tidak ada Bunda. Ya, mungkin sudah cukup Ustadz pertanyaannya. Ya, Izin ya, bertanya, udah, Ustaz. Oh iya, silakan Bunda. Oh, ada lagi. yang Silakan. bertanya lagi, Ustadz? Maaf sebentar, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh kan open cam, Bunda? Maaf lagi riweuh. Oh iya, baik-baik. Oh, lagi ribu. Ya, dengan Bunda. Saya Rida. Iya. Baik, terima kasih waktunya. Luar Silakan, biasa Bunda. sekali ya luar biasa sekali tentang pendidikan anak ini. Saya berkaca diri, Bun, dengan kondisi anak-anak. Saya anaknya 5, Bunda, dan Insyaallah, lima-limanya berbeda. tabarakallah. Lima-limanya beda dan unik gitu. Iya, betul. Ketika Bunda. ketika ada sesuatu yang mungkin agak susah kita terima perlakuannya atau ucapan, saya pikir-pikir ini anak baperan banget. Kira-kira salah saya apa ya gitu. Jadi pertanyaannya, apakah kecenderungan anak-anak itu di samping orang tua dan lingkungan ada faktor lain, Bunda, misalnya faktor apa gitu yang mempengaruhi pembentukan karakter gitu, baperan atau pemarah atau bagaimana itu, di samping selain orang tua dan lingkungan ada lagi nggak gitu. Iya. Terus Baik. pertanyaan berikutnya, Ya. menghadapi remaja ini, Bun. Dan kebetulan anak remaja saya 2, Bunda. Masya Allah, Bunda. Jadi ketika kita kasih masukan gitu ya, sesuatu, misalnya mau kemana nanti habis selesai SMA apa gimana, itu kita ajak diskusi, tapi kita malah berdebat gitu, Bun. Artinya dia punya pendapat sendiri, dan saya pun melihat, oh ternyata ini anak baru SMP ya, baru SMP tapi udah punya bagaimana dia ke depannya gitu. Iya, bahkan bahkan nggak mau kuliah dengan alasan kalau kuliah itu kan ngabisin uang, katanya. Kapan lagi ya kita harus nggak minta lagi nggak meminta ke orang tua gitu. Nah, jadi yang saya lihat di sini ada positifnya gitu, Bun. Cuman ketika anak remaja ini bikin keputusan yang besar itu, bagaimana baiknya, Bunda? Terima kasih. Iya, baik. Iya, mungkin ada lagi, Bunda? Ya. Mungkin ada lagi, Bunda Rida? Oh ya, sudah cukup ya. Berarti cukup, pertanyaannya, ya, berarti poinnya adalah 2. Tadi yang pertama faktor yang mempengaruhi perilaku, yang kedua adalah bagaimana menyikapi
anak remaja, ketika anak remaja ini punya pilihan hidupnya sendiri. Mungkin seperti itu kira-kira ya, Bunda. Ya, benar Bunda. Iya, baik. Terima kasih sekali Bunda Rida atas pertanyaannya dan sharingnya untuk kita semuanya. Jadi ayah dan bunda, bapak dan ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadari kembali bahwa putra-putri kita ini adalah satu individu yang utuh. Memang putra-putri kita ini lahir dari rahim kita, dari rahim ibunya, gitu. Tapi putra-putri kita ini adalah satu individu yang utuh, di mana putra dan putri kita ini punya karakteristik sendiri, personality genetik sendiri, kemudian punya keinginan sendiri, punya cita-cita sendiri, tujuan hidup sendiri, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai orang tua, kita harus menghargai itu, kita harus menghormati itu. Nah, ada banyak hal Bapak Ibu yang mempengaruhi karakteristik putra-putri kita. Tetapi pada dasarnya, seseorang ini mempunyai sifat dasar atau yang kita sebut dengan personality genetik. Nah, ini saya sedikit sharing, saya ingin sedikit berbagi tentang konsep neoparenting, ya, jadi neuroscience. Nah, jadi di sini saya ingin memperkenalkan konsep yang kita sebut dengan Stephen. Ya, di sini kita belajar sedikit tentang neuroscience, tentang neuroparenting juga. Jadi karakteristik anak ini juga terbentuk dari belahan otak mana yang paling dominan dari putra-putri kita. Nah, dari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi otak kita dibagi menjadi 5 bagian yang kita sebut dengan neokortek kiri, ya. Neokortek kiri, kemudian neokortek kanan, limbik kiri, limbik kanan, dan juga otak tengah. Yang masing-masing ini membentuk karakteristik masing-masing. Nah, di sini misalkan jika yang paling dominan itu adalah neokortek kiri, maka yang terbentuk adalah personality genetik seorang thinking. Nah, seorang thinking itu seperti apa Bapak Ibu? Seorang thinking itu anaknya itu karakternya adalah analitis. Kemudian juga logikanya yang paling berperan. Sangat logis anaknya. Pokoknya kalau nggak sesuai sama logika saya nggak percaya. Nah, itu. Kemudian anaknya juga pandai dalam hal sains, dalam hal akademis dan lain-lain. Ini karena neokortek kirinya yang paling berperan. Nah, jadi ketika kita punya anak thinking, punya anak yang neokortek kiri yang paling berperan, terus kemudian kita paksa anak kita itu untuk mau bergaul, untuk mau berani untuk tampil ke depan, untuk berani untuk berbicara dengan orang lain dan lain sebagainya, itu dia akan merasa tertekan di situ karena itu bukan passionnya. Nah, passionnya adalah di science gitu. Passionnya adalah mode serius anaknya. Semuanya harus by data dan lain sebagainya. Nah, itu. Ketika anak kita yang paling dominan itu adalah neokortek kanan. Nah, neokortek kanan ini membentuk seorang anak karakteristiknya adalah intuiting. Nah, di mana neokortek kanan atau kita sebut dengan otak kanan ini adalah otak kreatif, otak imajinasi, orangnya juga konseptual dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mempunyai seorang anak yang paling dominan ini adalah neokortek kanannya, maka kita jangan marah ketika putra-putri kita itu banyak kreativitasnya, misalkan coret-coret rumah, coret-coret dinding, kemudian memberataki rumah dan lain sebagainya. Itu adalah proses belajarnya. Makanya kita perlu tahu sekali karakteristik putra-putri kita itu dia ada di mana. Nah, dia potensinya ada di mana, dia karakteristiknya di mana, belahan otak yang paling dominannya di mana. Nah, kemudian jika yang paling dominan itu adalah limbik kanan. Nah, limbik kanan itu membentuk karakteristiknya itu, personality genetiknya itu adalah seorang feeling, di mana di sini kecerdasan emosionalnya yang paling dominan, di mana di sini social quotient-nya yang paling dominan, orangnya juga perasa, tapi dia bisa jadi seorang influencer, dia bisa jadi seorang trainer, motivator, dan lain sebagainya. Nah, itu kelebihan dari anak yang punya karakteristik feeling. Ketika anak yang punya karakteristik feeling ini kita paksa untuk dia belajar sebagai seorang yang analitis, kita paksa seorang feeling ini misalkan akademisnya harus bagus, kemudian nilai semuanya harus bagus, dia harus misalkan anaknya
teratur dan lain sebagainya, itu dia nggak akan happy di sini karena bukan passionnya di situ gitu. Jadi setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti ini tadi. Nah, sensing yang paling dominan adalah limbik kiri. Langsung kita koneksikan dengan pertanyaan yang kedua tadi ya, Bapak Ibu. Kenapa anak-anak itu kok lebih senang untuk bekerja, nggak mau kuliah, maunya bisnis aja, dan lain sebagainya. Ya mungkin itu adalah passionnya. Nah, biasanya anak yang senang berbisnis, anak yang senang misalkan senang berusaha dan lain sebagainya, itu adalah yang limbik kirinya itu yang paling dominan, yang paling aktif. Nah, jadi kita memang harus memberikan ruang untuk putra-putri kita itu berkembang sesuai minat, bakat, dan potensinya, berkembang sesuai passionnya. Dia sukanya apa? Karena yang menjalani kehidupannya adalah dirinya sendiri. Kita sebagai orang tua ini adalah hanya sebuah media saja yang menjembatani, yang mengantarkan putra-putri kita itu untuk bisa survive menghadapi kehidupannya, Bapak Ibu. Jadi putra-putri kita memang kita yang melahirkan, kita ibunya. Tapi dia bukan milik kita seutuhnya. Putra dan putri kita itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai orang tua beri mereka ruang untuk berkembang, beri mereka beri mereka kesempatan untuk berkembang sesuai apa yang diinginkan gitu. Jadi profesi apapun jika itu memang sudah sesuai sama minat bakat dan potensinya, sesuai sama passionnya, maka dia akan bisa expert di situ dan dia akan bisa sukses dan berhasil. Profesi apapun. Jadi profesi apapun asalkan itu halal itu adalah profesi yang baik. Nah, saya punya sahabat yang beliau ini passion sekali pinter mijit. Nah, kadang-kadang kita suka underestimate gitu tuh. Oh, kok pijit, kok tukang pijit gitu. Tapi walaupun profesinya itu adalah mengajar memijit, tetapi ketika itu didalami, kita ambil profesional, kita ambil certified nasional, bahkan certified internasional sampai ke BNSP, kemudian semuanya ada modulnya dan lain-lain, dan itu dikemas dalam satu bentuk pelatihan, dan ternyata pelatihan tersebut rela dibayar mahal oleh orang lain. Nah, itu menjadikan income yang besar untuk kita. Gitu. Jadi kita memberikan ruang untuk putra-putri kita untuk mengembangkan passionnya di bidang apapun. Asalkan sesuai sama yang dia suka, sesuai sama keinginannya, dia bisa bekerja working with love. Dia bisa bekerja dengan cinta. Yang ketika seseorang itu bekerja dengan cinta, dia nggak akan lelah, dia nggak akan mudah menyerah, dia nggak akan mudah patah, dan lain sebagainya. Dia akan survive dalam kehidupannya. Mungkin itu sedikit Bunda Rida ya sharing. Ini sebenarnya lebih ke sharing. Jadi saya di sini bukan menggurui Bapak dan Ibu semuanya. Kita di sini sama-sama belajar, kita sama-sama mengkoreksi diri, kita sama-sama bertumbuh ya untuk bisa jadi orang tua yang lebih baik, orang tua yang dirindukan oleh putra-putri kita. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, silakan kepada Ustadz Johan. Yang ada mungkin Bunda Aziza untuk closing statement. Silakan Bunda. Ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya sudah berkenan hadir di room kajian kita pada malam hari ini. Closing statement pada malam hari ini adalah kita sebagai orang tua, kita mengantarkan putra-putri kita untuk bisa survive dalam kehidupannya. Untuk itu, kita perlu membekali putra-putri kita dengan bekal yang cukup. Bekal akhirat tentunya, dengan kita bekali dengan pendidikan tauhid, dengan kita bekali iman dan takwa, dan bekal dunia tentunya kita bekali dengan keterampilan, dan kita berikan ruang untuk putra-putri kita bisa berkembang sesuai dengan
minat, bakat, dan potensinya. Dan tentunya jangan pernah kita berhenti untuk memberikan doa untuk putra-putri kita. Karena doa dari kita orang tuanya itu bisa menembus langit. Dan keajaiban itu banyak sekali terjadi, banyak sekali akan hadir dalam kehidupan putra-putri kita karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita. Kita doakan yang terbaik, kita doakan kesuksesan, kita doakan kemuliaan untuk putra-putri kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih dan solihah, yang akan senantiasa mendoakan kita, yang akan menjadi penyelamat kita ketika di Yaumul Hisab. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika mungkin banyak kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Syukran, Bunda. materi dari Bunda Ida saya kira saya dengarkan. Ya. Mungkin Jazakillah kami dari khair, Bunda. Wa iyaki wa jazakumullah khairan katsiran, ayah dan bunda semuanya. Ya, saya kembalikan kepada Bapak moderator, silakan. Terima kasih atas semuanya yang bekerja yang Di bawah ada dari Bunda Ida dan teman semua, semoga bermanfaat buat kita semua. Kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil dan doa alamin. penutup majelis. Subhanakallah Ya, bihamdika asyhadu an la subhanakallah ilaha illa anta bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. asyhadu an la ilaha Sekian illa dari anta kami, terima kasih astaghfiruka semuanya. wa atubu Assalamualaikum ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, kasih teman-teman yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Saya mohon izin undur diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada semuanya.